Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama, sehingga sampai saat kini kita masih diberikan Allah badan yang sehat, umur yang panjang, kudrat dan iradat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa sampai ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menghadirkan bertambahnya nikmat Allah kepada kita. Karena memang Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mampu dan bisa bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka akan kutambah, kata Allah. Karena memang berpotensi manusia itu menjadi kufur, maka diingatkan Allah, jika kamu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, lah diingatkan di Allah Ta'ala bahwa ada azab yang menanti, bahwa ada azab yang menunggu. Azabku itu amat pedih. Tinggallah di awak memilih langkah dan jalan hidup awak. Apakah bisa menjadi orang yang syakir, yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan? Ananado di awak kini kuah ditarimu awak dengan syukur. Wa auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yo minta dewa ke Allah Ta'ala, yo benang dicurahkan, dilimpahkan rasa syukur itu di dalam diri awak. Lalu salawat beriringkan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurah dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dengan keikhlasan, dengan ketulusan dikeluarkan minaz zulumati ilan nur. Ketulusan dan keikhlasan adalah sampai kepada hati orang yang beriman, membuat mereka tergerak menjadi mukmin, kemudian membantu Nabi, menjadi sahabat Nabi, sahabat yang setia, berjuang bersama, rela mengorbankan harta dan nyawa dan bahkan keluarga untuk tegaknya agama bersama Rasulullah SAW tercinta. Betulah Nabi dan sahabat-sahabatnya yang setia. Jadi memang dalam berjuang membutuhkan pengorbanan. Ada sahabat
orang yang setia berjuang bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi kini kita kembali mengulang kaji membaca ayat Al-Quran, penenang hati, penyejuk jiwa. Kita telaah, kita diskusikan bersama surah Al-Imran ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir. Subhanallahul azim. Kita tambah ayat berikutnya. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 184. Fa in kudzibu, berarti iko ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melawan, orang-orang yang menyalahi dan melanggar apa yang diperintahkan. Fa in kudzibu, fa in kadzabu, maka jika mereka mendustai engkau wahai Muhammad, kok mengicuai, kok diotain kau wahai Muhammad, kok didustain kau wahai Muhammad. Faqad kudziba rusulun min qablika, sebenarnya sungguh telah pernah didustai para rasul-rasul sebelummu. Jadi nak tiba dek Nabi Muhammad je nanti jadi takah tuduh. Orang nak ingkar, orang nak pahlawan, orang nak mengicuah, orang nak menuntui, orang nak mengkhianati, orang yang mengingkari. Koyo itu nak mereka lakukan kepada engkau wahai Muhammad. Bukan hari ini saja, bukan saat itu saja, bukan hanya kepada engkau saja, tetapi jauh sebelumnya para rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah memang sebelumnya juga pernah didustai, diingkari, disakiti, bahkan ada yang dibunuh. Nabi Zakaria dan Yahya dulu lahado takatu. Jadi teori nanawa sepakati sebelumnya teori sejarah yang berulang. Jadilah saja dulu lahado nan takatu. Mama seorang patuh kasadoi kawa ndak lo ado bisa tutup. Nabi Muhammad orang yang mulia, makhluk yang terbaik, bahkan disakiti. Tidak sebatas didustai, tidak sebatas diingkari, tidak sebatas dikhianati, tetapi justru ada yang menyakiti, ada yang melukai. Bahkan banyak di antara mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi orang yang tak suka kawak tu lah saja dulu lah adonya tu. Disampaikan di Allah Ta'ala kepada Nabi, memang ada pembencimu, ada orang tidak suka kepadamu. Kece ahli hikmah, pembencimu, betapapun banyak kata-kata dan kalimat kebaikan yang kamu sampaikan, yang nama pembencimu, dia tidak akan pernah mempercayai apa yang kita sampaikan. Ba'ajolah dalil, ba'ajolah argumentasi, ba'ajolah alasan, apapun kata-kata yang wak sampaikan untuk meyakini mereka, untuk mereka bisa percaya yang namu orang ni nak suku kawaknya nak percaya gitu doh. Baju carwe Nabi Muhammad meyakinkan Abu Jahal, lah disabui tando-tando, lah dijelaskan ketika beliau balik dari Isra dan Mi'raj, disampaikan, disebutkan, dibandingkan, teruji kebenarannya, sahih, dikonfirmasi ke orang nala pernah pai kas itu benar adanya.
Tapi na orang ni nak suku Jawa ni percaya dah do. Justru nyopo provokasi yang lain, nyopo ngaruhi yang lain. Dah do ci Allah itu do. Dah mungkin gaya itu do. Tapi bagi yang setia kepadamu, sahabatmu, dia memang tak butuh dalil, dia tak butuh kata-kata, dia tak butuh ucapan. Dan namun orang nan suku kawa mempercayo yawa, apapun kata-kata awak, inyo akan tetap percaya. Jadi memang dalam hukum malamnya, nyo dojo orang nan suku kawa. Tapi sebanyak-banyak orang nan suku, banyak jo nan banci. Kalau orang kini nama hetere, ada hetere. Kadang-kadang kalau nak adolo pembenci awak, ko nak adolo penyeimbang. Nak adolo sebagai kontrol awak, bekolos beko. Jadi diambil hikmah. Maka disampaikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad, fa in kadzabuka, meskipun mereka kemudian tetap mendustaimu, kalau tak tulis di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, telah nyata, telah disebutkan, telah dijelaskan, telah diterangkan, disampaikan dari gurunya, paham, tahu. Tetapi untuk melakukan, mempercayai sosok Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, tidak percaya dah. Lah do mukjizat yang dagi Allah Taala, tidak percaya dah. Akan kajian petang itu nama-nama. Kalau jabatan Rasul itu kan adalah Rasul yang mengangkat. Diangkat oleh Allah Taala Rasul. Lalu kemudian ada tanda-tanda dan mukjizat kebaikan. Lalu ada pengakuan dari pengikut yang setia. Nampak tanda-tanda itu dicaliat, nampak dia waita rasul. Yo memang orang baik, menjadi panutan. Kata-katanya selalu benar. Lalu kemudian menjadi orang yang bisa dipercaya. Tidak ada tanda-tanda berkhianat. Kemudian beliau menyampaikan tabligh, kebenaran disampaikan, gigih berdakwah. Lalu kemudian ada kecerdasan, logikanya, kemudian pendekatannya, nampak kefatonahan. Jadi ada modal-modal kebenaran, amanah, tabligh, fatonah. Dan itu dirasakan, dicaliak dari manusia, ada kepercayaan kepada Nabi. Karena memang dah ada lo takah kini kan orang ada pelantikan. Dilantik, Rasulullah matahari, bagalanggang, mata orang banyak, dibacuan SK. Dipacalian SK ko tadi. Ada lo foto bisa orang percaya. Sementara Rasulullah itu di-SK-kan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimandatkan, diberikan amanah sebagai rasul. Penunjukan. Nah, jadi ada istilah kini lagi viral, ada namanya appointed dan elected. Kalau appointed itu namanya adalah orang yang ditunjuk. Ada pangke ditunjuk. Tunjuk diangke tanpa pemilihan. Memang berpotensi kecil orang kini tu nepotisme KKN. Sianu ditunjuk, sianu diangke. Tapi ada nama elected dan dipilih. Dipilih bahasa semua awak, berkumpul awak, jadi antara awak ko na di dua salangkah, di tinggian sarantiang. Itu bermusyawarah. Bari kita bersama tu. Itu pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat. Ada lo namanya pemilihan langsung. Ada istilah kini one man, one vote, one value. Satu orang cik suara semula nilai. Mau bupati cik suara, mau presiden cik lo suaranya. Cik cucu tu cik lah. Itu namanya pemimpin yang dipilih atas sarah lah.
Sementara Rasul itu memang kerasulannya itu diakui di manusia karena tanda-tanda kebenaran dan kebaikan yang beliau sampaikan dan yang beliau lakukan. Beliau diutus oleh Rasul, diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Indah dilantik takah model di awak kini dah. Nak doge pakai SK dah. Nak dulu pakai pemilu lo dah. Kalau nak orang dipilih tu kan sadang kali dipilih apa semua lebih banyak memilih, lebih banyak jo nak menolak, lebih banyak jo nak suka. Itu adalah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Tentu ada orang yang tak gaduh, ada orang tak ganggu. Bahamu kau nyonane, bahamu kau nak kami guys. Alo kekurangan kami yang bos antiang lo nyo, pandai lo nyo, anak sia nulai. Kan begitu. Jadi memang banyak Bani Israel itu dulu bakaranda seorang rasul, bakaranda seorang raja. Bekolah diutus oleh Allah Ta'ala, lah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, anak ketujuh deh do. Dia ketujuh deh mana dari kaum ene, dari suku ene, dari kelompok ene, dari partai ene, dari inyo ene, inyo lo manantu ene, inyo lo magagaan. Itulah manusia. Jadi memang digambarkan di Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, memang mereka mendustaimu sebenarnya jauh sebelummu. Para rasul-rasulku, mereka juga telah didustai. Mereka dikhianati, mereka disakiti, dan bahkan mereka ada yang dibunuh. Baitulah gambaran sebagai pengingat kepada Nabi Muhammad. Tentu bawa elok kawa. Di kanalo dewa sebagai pojo awak ne ko di duluan salangkah di tinggian sarantian kok menjadi mau tukang urang lah namu, tukang urang banyak lah namu. Sabanya orang sayang, banyak juga orang nan benci kawa. Memaksa orang kasado sayang kawa, memaksa orang tu patuh sadue kawa, nak lo punya dayu awak, nak punya upaya lo awak, nak dulu kekuatan awak. Tinggal awak ini melakukan kebaikan, kemudian menyampaikan kebenaran sampai ke orang. Kebaikan yang awak karajon tu nampak ada orang, itulah menjadi tanda-tanda bahwa supaya orang pada akhirnya tahu dan paham kebenaran yang awak sampaikan itu adalah benar. Kebaikan yang awak lakukan itu adalah nilai yang benar-benar perlu diikuti. Kalau lah itu baalai, nyuado juga kau satu persatu, perlahan-perlahan nyu menjadi orang nan percaya, patuh dan mengikuti. Takatu. Jadi mengko nak perlu berhenti wado, nak dulu panik wado, nak perlu bosan wado, takah mana Nabi. Yang panik jana nuna lain, kotiela lain, atum menyarah namanya. Menjadi orang gagal namanya, menjadi orang kalah. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kawan bahwasanya tidak boleh berhenti gara-gara kata-kata orang yang menyakiti. Jangan berhenti menjadi orang baik dan jangan berhenti berbuat baik karena gara-gara satu kata orang. Walaupun banyak lah namanya itu kan keceknya orang yang banci 17 yang enek deh. Tapi nyoba dari yang kecek kau banyak jadi no segene jatuh dendang aja na banyak. Yang namanya kebaikan awak karajuan pasti dirasakan oleh orang. Kalau lah doa hadis ya mah. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, wa ba'idun minan nar. Kalau awak orang baik, awak orang elok. Nan orang baik dan orang elok secara apa je kau? Secara teologis, secara keagamaan, lah jalan itu membuat wadake Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kau awak tu.
Dakik lo kepada surga berarti tampe wa surga tu dekat orang baik. Lalu kemudian orang baik itu pasti manusia akan dakik inyo. Dengan kebaikannya Tuhan, manusia ko kalau awak bekerja dengan hati, bekerja penuh dengan cinta, langsung menyangkui hati itu. Bahwa ada orang yang tidak suka, jumlahnya sengeneknya tapi ribunya banyak. Ribunya banyak, tuh dendangan banyak. Kadang-kadang orang yang baik kok karena dulu bahasa sorak ada bana, orang baik kok banyak diam. Nyolah sana macam ni, nak nyo sabui bana doh. Jadi kebaikan yang awak lakukan dirasakan oleh orang banyak, dan itu membuat orang banyak tu satu persatu. Mereka itu adalah pengagum awak. Mereka itu mencintai awak. Mereka itu adalah mensupport awak. Mereka itu adalah mendukung awak. Iya, lelah itu yo manusiawi. Mangko dingin Allah Taala kan Nabi dingin disabui lo kawak. Iyo lelah. Maaf lo, awak lah pane-pane, awak lah latihan-latihan. Kemudian keluar lo kata-kata yang menyakitkan hati awak. Lah babuek bayi lo awak mengkokai bohe. Seolah-olah kan awak akhirnya terpukul untuk mundur. Lama bantil awak leh. Badiala leh. Itu dan ketujuh dibili setan tua itu namanya ujian. Ujian awak babuek bayi kau, ujian awak babuek elok kau memang gadang kan awak akan naik kelas. Nya semakin tinggi posisi awak, semakin tinggi kebaikan awak karajuan, banyaklah pembenci awak, semakin dahsyat lo seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam yo kayo berbuat baik, yo cerdas, kemudian berbagi ilmu. Keluarganya ancak bahagia, bini ancak, anak banyak, kemudian selalu berbuat baik dan bersyukur. Secara ekonomi mapan, ajuannya lengkap. Pertanian ado, sawah ladang, kemudian peternakan ado awantara naik, kemudian ajuannya lain punya kekuatan di sektor ekonomi. Ahli ibadah lah tu lain. Taat lo beribadah ke Allah Ta'ala. Orang yang taat beribadat, baik kepada manusia, kemudian mapan secara ekonomi, keluarganya bahagia. Banyak orang yang benci. Dan salah satu pembenci yang membuat awak supaya lelah, berhenti awak berbuat baik tu setan dipilih tu tadi ya. Dikubi-kubi juga, dipengaruh-pengaruhi juga. Warga plus 62. Itulah namanya ketika awak lah tahu kini membuat awak semangat tu kan didudukan kaji. Bahwasanya ada orang di depan dan di belakang awak ni tak suka jawab. Tapi apakah gara-gara mereka itu awak harus berhenti? Itu targetnya. Ketujuh dia itu. Endingnya dia adalah dia berhenti. Awak lelah, awak nenek. Lama. Kata-kata itu dah membuatnya bahagia, frustasi awak. Berhenti awak berbuat baik. Berhenti awak menjadi orang baik. Oh, ketujuh mana itu target Itu yang ingin tuju. Awak harus tahu pula permainan lawan tu tadi. Ayo targetnya kok awak adu ibadah deh. Jadi bahasa nama tu ada ahli perang tu. Untuk bisa menang tu awak harus tahu permainan dan strategi musuh awak. Apa target yang akan disasar dari musuh awak. Di situ awak pagar diri awak dan sampai ananya tuju tu nak dapat. Mengkue sujud sajadah awak. Wajib sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika membaca surah sajadah, lalu kemudian sujud awak, langsung awak sujud. Dan itu tidak bisa dipilih. Iblis tidak bisa sujud, tak talok dia sujud.
dak namu he sujui. Awak mo sujui awak. Target dibeli ke wajar sujui awak ne. Malawan awak ne. Kerong awak ne. Karengkang awak ne. Kini awak bisa sujud, bisa awak patuh, bisa awak taat, bisa awak gobe bayi. Manangi bili tu. Berarti awak tahu keinginan bili, target dari bili tu jangan awak sujui. Karingkang awak dene, kerong awak dene, malawan awak dene, itu targetnya. Kini awak bisa mengalahkan nafsu yang ada dalam diri awak yang dibisiak-bisian dari setan. Yuwaswisu fi sudurin nas, dan bisiak-bisian dari bili setan ko kawak. Bisa awak melawannya, dek kami itu targetnya. Jangan awak sujui. Sujui awak. Apa yang terjadi? Para pembenci awak tu, para orang yang tak suka kawak, inyo yang stres. Inyo nampan yang nyo nandamam lari wayo itu mah. Alamu tu lari puntang panting. Lari kajang itu. Manangi ibu ade sedih kalau awak babuek bayak ko. Berarti kalau seandainya awak babuek bayak, kemudian dia mengecek-ngecek mete-mete di belakang awak. Cari celah-celah kesalahan awak. Dicari tadi apa yang barangkali bisa menjadi titik-titik yang kemudian awak bisa terjerumus. Kajang tari itu. Kajang tari. Kalau berhenti itu targetnya. Berarti menjadi pemenang. Awak menjadi orang yang kalah. Sangat ya. Dilarang sembahyang main kue. Iyo. Dilarang awak bebayak. Dilarang awak beibadai. Kini awak nak beibadai awak dah. Nak mau awak beibayak dah katuju deh. Kecil bila syaitan. Santiang ampu bagerai. Yo itu nih. Jadi harus tahu awak bahas strategi dan permainan iblis. Takah manyo bisa kemudian mengalahkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika ado awak menjadi orang yang terpilih. Ketika awak menjadi orang terpilih, itu muncullah orang pembenci. Di antara banyak makhluk Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala mengumumkan, Allah Ta'ala menyampaikan, Allah Ta'ala mendeklarasikan, melantik Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Di antara sekian banyak makhluk, ada iblis, ada malaikat. Ada orang mencuba istilahnya bahasa awak ko baai dak kami ba'amang ko Adam qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ba'amang ko Nabi Adam anane ba'amang kindak kami caliak kami kau kan ahli ibadat, kami kau patuh, kami kau taat, kami selalu berzikir, menyebutmu, memujimu, mensucikanmu. Allah Ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam teori pengambil keputusan, Allah Ta'ala itu sudah sebutkan kepada malaikat, aku lebih tahu darimu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi memang setiap keputusan itu memang ada pro kontra. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Ada orang yang ketuju, ada orang yang tidak ketuju. Orang yang tidak ketuju itu sebenarnya bawa mengkoe-koe melawan nyonanda inyone Iko sebenarnya jadi orang dari ibu-ibu orang dari bebo tu dia gia mana kan itu ne tanda orang nak mendapat tu orang nak mendapat kue. Nah, mongko badai dendang mengecai le mudi yang kamari dia sebarkan fitnah, dia buat narasi-narasi ni anano menjelang-jelang mongko awak orang yang terpilih ko ingin lah.
Kalau awak terpilih, berarti siap-siap sadong mato, sadong muncung kamu pakai cian awak. Mato akan mencalik-calik awak, ngik-ngik. Iyo, mereka memang kau hati-hati di situlah. Sebenarnya itu Nabi Adam kau diberikan skill, diberikan pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Diberikan bekal Nabi Adam, diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan, diberikan skill, ada ilmunya tentang namun-namun yang tidak diajarkan karena malaikat. Malaikat tidak ada diajar, nak tahu dah. Karena Nabi Adam tahu dek nyo baraja. Mau ke baraja kan diajarkan. Mangko ilmu ko memang dipelajari. Mangko Adam tahu dek kan nyo belajar dan diajarkan. Sementara malaikat, walaupun malaikat, kalau nyo nak baraja dari pandai. Nah, jadi ada abak boy pasannya pantunnya saja ketik itu tekanar kami. Puncak mancu, puncak musaji, kedua puncak balai-balai. Biar anak tuangku, biar anak katik, kalau tidak baraja, tidak jadi pandai. Kalaupun malaikat mana, kalau nyo nak diajarkan, dia nak tahu kan jalan kaji itu. Lah jalan, lah duduk sekali. Biar nak tuangku bana, biar nak lambai bana, kalau nyo nak baraja nak pandai dah. Biar nak biasa orang biasa je, ko orang ke sawah yang nak pendidikan ko semua. Kalau anak le mau baraja, pandai. Jadi itunya tu filosofi. Banyak kaitannya kaji ko kalau dicaliak dari aspek sejarah, kemudian belajar kepada kenyataan-kenyataan. Banyak kesimpulan natijah yang dihasilkan. Nah, jadi sebenarnya panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintabuang silodang ambiak kaniru. Satitiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Jadilah jaleh bisa baraja awak kata. Jadi Nabi Muhammad itu kan ingin Allah Ta'ala baraja kepada pengalaman yang lalu, bahwa tidak kamu saja yang diingkari, tidak kamu saja yang didustai, bahwa sebelum-sebelumnya para rasul-rasulku berbagai macam kelebihannya, berbagai macam keahliannya, tinggi ado, nang pendek ado, nang rendah ado, nang kuatnya ado, yang ahli bicaranya ado, yang tegasnya ado, yang paling ado, macam-macam. Tetap dikhianati, tetap didustai, ado je nama itu. Nah itu mungkinnya di awak pelajaran bahwasanya memaksa orang semuanya tu puih kawak, katuju kawak kasadua nak lebih. Jangka itu anak awak sadua letak tu, itu boleh kawak ni. Jangka itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta. Lihat do kapatuh orang kasadua. Nak patuh je do kapi je ingkar je. Konon lah kok konon kecianan dua awak. Nah, dia tahu konon lah kok konon. Orang tua awak konon lah kok konon je. Konon lah apa lah awak itu basuan tu. Siana lah awak ko siana lah. Itu hanya le banci je manusia boleh, makhluk boleh. Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, paling baik, iyo disakiti juga. Makanya bagi awak istilahnya dipuji tidak terbang, dibenci tidak tumbang. Nah, kau teori ya? Dipuji awak nak melelewalo nak kambang-kambang le jowa nak tabang malalayang lu ada. Kau dia bawa sini longeh lu. Oh ya lah ye. Lah sombong je. Yo dipuji itu orang dipuji ada orang tu kecil orang piaman ku ada karanda itu mah. Halo papa, halo mano. Berarti lah do karanda itu mah. Dia ada dua ada nak aja contoh dah. Mereka lah santiang lo nak ada betul le ada karanda itu. Aduh, suai lah. Tak dulu orang polisi kau, nak batu jo, cewek baju, cewek dia dulu karena ada mah. Dia jalan hari itu. Ayo, lah ada modus, lah ada motivasinan. Jadi mengkonyo
Jangan ketika dipuji awak jangan sampai malayang tabang, mawang-awang. Jangan menjadi sombong lo, kambang lo, hidung kambang lo katia. Beko habis dia baboi dah, sontiong ku bana, pelbagai rai, ku salah macam itu macam-macam lah nama Itu tak alah mak kambang sekali. Lupa je diri. Kira terjatuh. Tabang-tabang sampai ke puncak Karambia kan. Tu mengkhayal-khayal lah. Akhirnya balambin. Balambin pada buat jatuh dia tinggi, jatuh tu ya bana akar tu lah. Takah mah jatuh itu cair sekali. Gaca. Jatuh tapai. Ya. Masya Allah, hebat lah ya. Kalau dipuji tidak menjadi rembulan, dihina tak akan menjadi sampah. Itu. Jadi mungkin nak boleh berhenti, nak boleh lelah, nak boleh panik untuk berbuat baik. Mau ulang kaji, kau lah sebenarnya mengingat diri awak supaya awak jangan kalau dipuji jangan seperti rembulan meninggi katih. Kalau awak dibenci atau dicaci, jangan merasa diri awak seperti sampah. Seolah-olah nak paguno je awak tu lah. Awak mampampih je lah. Tu frustasi je lah. Patah semangat je lah. Oh indah dia lah. Nak satu-satu tu lah. Tak boleh menganyi-nganyi dekat tu dok. Nah, jangan menganyi-nganyi. Jangan merurus orang banyak. Mana boleh menganyi-nganyi lah. Nak boleh tak sesuai kan awak ada kau tie je lah na jalan nama nan talo dia awak kau kuat tanagu awak di mata lo awak wak karajuan aku ada piti awak je piti kau ada tanagu aja tanagu jo ada pikiran awak pokoknya jangan pernah lelah menjadi orang baik, jangan pernah berhenti berbuat baik lah kau kalau dibenci awak jangan tumbang lo awak, jangan rampah lo awak. Itu ketujuh orang. Awak berhenti berbuat baik itu ketujuh tepuk tangan. Nanti nyowana disuruh tu nak lo tak lo ada tu lo. Nah sekedar tu lo tidak tu manjak Tuhan awak tu lo tidak tu. Lah jadi jangan pernah berhenti. Lima taluk dia awak. Menjadi apapun awak tetap awak menjadi yang terbaik dari apapun awak. Kau menjadi awak ibu rumah tangga berarti menjadi ibu rumah tangga yang baik. Awak syukuri itu. Jangan pernah menceliak nanda orangnya padahal posisi awak dan dia awak tu orang sanang lo menceliak mah. Kecil orang kota ni sanang orang di kampung ko, sanang orang di desa ko, yobana happy, gembira, bisa galak-galak, bisa berkumpul-kumpul, bahagia orang di kampung ko lah. Kecil orang kota. Kecil orang kampung orang kota gundiyo mana sana orang kota kolai pagi-paginya luar karajo malamnya pulang banyak piti kemaye tinggal di gedung ke gedungnya hanya iko gagah nak tantule orang kota kola stres gitu loh kota stres iko semacam dia orang kota nak tantulo awak di kampungku bansak kira dia kan bahagia tu cantik. Ayo sudut pandangnya berbeda lah. Sudut pandang awak tu harusnya adalah kaji. Rujukan awak tu adalah kaji. Menurut agama awak, taruh babek bayak awak tarik. Jangan dulu berubah sudut pandang awak. Jangan kalah awak dengan kecil orang. Bak kecil Luqman, kalau kadidangan kecil orang kasar nak do jadi cik Allah do. Lihat bayang awak tu kecil Luqman tu. Nak do eloknya kecil orang ko kainyo do. Ayo punya keledek ketek. Nah ia anak ada teh keledai kau. Kecil orang. Dia ala nak Luqman kokonya duduk ada teh ayah suruh berjalan. Iku yu bana nak hormat dekat ayah ko do. Nak batarati. Itu nak duduk ada teh keledai ko ayah suruh mairi berjalan. Salah jom, salah. Diubah lah bersuat lain. Itu nak nanya ada teh keledai ko. Suruh nak mairi. Alo kecil orang lain. Dia Allah Luqman kokonyo bertinggi kata anak suruh mirip banyak kaki iban anak sayang karena no kalamak denyo aja cek salah aja baru lah alai duduk bandai berdua detek keledai tu nyo Luqman jo anak duduk keledai alo kecil orang lain dia Allah Luqman ko jo anak ko nak punya beri ke binatang harus sayang ke binatang keledai ko ketek bertenggek berdua je. You banana dua elok Luqman ko jual naik tu. Salah je berulang.
Tu bangalai. Bajalannya kedua kosongnya dia aku dia gue gosnya. Dia lah jalannya pakai keledai. Nanti jadinya berdua je nak pandai memanfaatkan tele, dia bongak. Pandai dia lu kumangko jujur keledai kau berdua lah. Ngangke berdua nak aja je nyo dalang lu kumangko rumahnya. Orang keledai ko meringankan beban ko bababan itu keledai ko nya. Jadi jujur keledai kan. Jadi nak do nenelo cialah do. Lah mangkoe ana disampaikan di Allah Taala ke Nabi Muhammad, jika mereka mendustaimu, ingat tidak kamu saja yang didustai. Sebelum-sebelumnya perilaku ini sudah ada. Jadi nanti jadi kini ko nak kini aja do ibu apa-apa. Dulu-dulu lah do tu tinggal dewa istiqomah, keteguhan hati, kemantapan jiwa, aturannya ba'a perintah Allah, ba'a menurut kaji, konsisten awak, bawa seketek pendukung awak, seketek orang yang suku Jawa, itu adalah soal waktu. Soal waktu. Mereka lambai laut, diam-diam, ada waktunya mereka akan menyukai. Tapi berjuang itu ya memang dari kecil atau dari seketek. Meyakinkan mereka. Nah beliau langsung sekali langsung terkenal sekali. Sudah terkenal tu langsung hebat ya lah. Tumbang sudah terlelah. Tanpa tanya. Ada proses. Jadi memang berharap orang seperti yang kita inginkan itu memang juga tidak bisa. Dapet dan diati tapi nak dapet bahkan dati. Lihat kanau ke orang tua tu. Dapet dan diati tapi nak dapet bahkan dati. Dapet wak bahkan dati tapi nak dapet dengan hati. Mangko di situ ada konsep ridho, wa tarimu apa yang Allah berikan. Ja'u bil bayinati wa zuburi wal kitabil munir. Padahal para rasul Allah itu datang dengan tanda-tanda dan mukjizat yang nyata, dengan zubur dan suhuf-suhuf atau buku-buku kitab-kitab Ibrahim dan kitab yang sudah disebutkan keduanya yang nyata. Ada Taurat, Injil. Fasbir kama sabaru. Dalam tafsir dikatakan, kamu harus sabar sebagaimana mereka sabar. Jadi kau pesan Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Kau ianya mengicuai engkau, mendustai engkau, dan engkau yang kena dustai. Makanya harus dilakukan adalah sabar menghadapi mereka. Menghadapinya dengan tenang seperti air mengalir. Sebagaimana para rasul-rasul sebelumnya menghadapi umatnya dengan kesabaran. Jadi awak kakak puluh sabar, awak kecil orang tu didangai dia kecil orang tu. Dah bisa awak menutup muncung itu doh. Tapi ditutup muncungnya piti saya tu baru dia sebentar aja. Lebih piti itu berendang lah lihat. Jangan dipasau dah bisa doh menutup muncung orang kuat. Nah, itulah renungan pagi kini untuk kita untuk terus menjadi orang baik dan jangan pernah lelah berbuat baik. Semoga kebaikan yang awak lakukan itu akan memberikan kesadaran karena Allah yang membukakan hati manusia. Dan awak takatu pulo supaya jangan menjadi orang yang sombong. Kemudian tetaplah menjadi orang yang sabar menjalani kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.